Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mendengarkan Newsroom edisi Rabu 21 Januari 2026. Kita masih saja Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Retnotania. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau tidak mengalokasikan anggaran untuk program seragam sekolah gratis siswa SMA, SMK, SLB Negeri pada APBD Kepri Murni 2026 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Anggaran Dinas Pendidikan Kepulauan Riau pada tahun 2026 turun menjadi 957 miliar rupiah dari tahun 2025 sekitar 1,01 triliun rupiah. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Disdik Kepri tidak mengalokasikan anggaran untuk program seragam gratis untuk siswa SMA, SMK, SLB Negeri pada APBD Kepri Murni 2026. Padahal tahun 2025 lalu Disdik Kepri masih mengalokasikan anggaran sekitar 9 miliar rupiah untuk bantuan satu setel seragam sekolah gratis yaitu seragam OSIS. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Andi Agung menyampaikan, meskipun tidak dianggarkan pada APBD murni, pihaknya akan menganggarkan pada APBD perubahan 2026, namun tergantung dengan kondisi keuangan daerah. Sementara untuk program sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis bagi siswa SMA, SMK, SLB Negeri tahun anggaran 2026 dipastikan tetap berlanjut. Kalau seragam gratis kayaknya belum ada kayaknya karena efisiensi di APBDP lah mungkin. Di murni belum ada. Saya sampaikan. Jadi anak-anak ajaran baru nanti di Maret di Juni belum tentu dapat. Kalaupun nanti di perubahan, biasanya kalau di pengadaan itu kan 2 bulan bisa lah kan gitu. Kalau di perubahan misalnya di Oktober, ya November lah atau akhir Desember mereka masih itu lah. Tapi tahun ini belum bisa kita pastikan. SPP masih seperti kemarin, 50. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar 50 miliar rupiah pada APBD tahun anggaran 2026 guna merealisasikan program SPP gratis tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang melaksanakan panen jagung bersama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan panen bersama antara Kejaksaan Negeri dan Pemko Tanjung Pinang tersebut dilakukan di lahan kelompok tani Sumber Rezeki, Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang pada Rabu 21 Januari 2026. Komoditas yang dipanen kali ini antara lain jagung dan kacang tanah. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Rahmat Surya Lubis menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan Kejari Tanjung Pinang kepada Pemko Tanjung Pinang dalam mendukung program pertanian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025. Ia berharap hasil panen tersebut dapat mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya kami ini adalah merupakan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang kepada khususnya ke Pemko atau khususnya ke Dinas Pertanian yang merupakan bagian dari kegiatan tahun 2025. Hari ini kita bersama-sama dengan Pak Wawa dan Pak Kadis untuk melakukan panen yang telah kita lakukan tadi, panen kacang tanah dan panen jagung di kelompok tani Sumber Rezeki ini. Harapannya apa Pak? Harapannya tentunya hasil ini merupakan tujuan dari cita-cita Pak Presiden Prabowo untuk lebih ke depan lagi, mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan ada kerjasama sinergitas antara Pemko dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza mengatakan bahwa kegiatan panen bersama ini merupakan bentuk kerjasama pendampingan Kejari Tanjung Pinang terhadap pelaksanaan DIPA melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan setiap tahunnya. Menurutnya, kolaborasi antara Pemko Tanjung Pinang dan Kejari Tanjung Pinang menjadi salah satu upaya bersama dalam meningkatkan pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian. Ini adalah kerjasama pendampingan oleh Kejaksaan terhadap pelaksanaan DIPA kami di Dinas Pertanian untuk setiap tahunnya. Ini dalam rangka kita untuk mencapai disiplin anggaran dan supaya tepat sasaran. Alhamdulillah Kak Jari selama ini mensupport kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, pangan dan juga bidang-bidang lain juga.
Yang jelasnya pemerintah Kota Tanjung Pinang dan kejaksaannya bersinergi, ya, berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kota Tanjung Pinang di bidang pertanian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Salam berbenah. Kegiatan panen tersebut turut dihadiri seluruh pengurus Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejari Tanjung Pinang serta jajaran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Basarnas Tanjung Pinang menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Inggris untuk menjajaki kerja sama antara Kedubes Inggris dan Basarnas, khususnya terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR apabila terjadinya situasi darurat. 1, 2, 3. Kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Inggris Charlotte Whittaker tersebut disambut langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas Didi Hamzar bersama Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang Fazli di Kantor SAR Tanjung Pinang pada Selasa 20 Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama antara Kedubes Inggris dan Basarnas, khususnya terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR apabila terjadi situasi darurat yang melibatkan warga negara Inggris di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang, Fazli memaparkan profil singkat Kantor SAR Tanjung Pinang, termasuk sarana dan prasarana, peralatan SAR, serta jaringan kantor dan pos SAR yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau. Menurut Fazli, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme koordinasi dan komunikasi yang dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang melibatkan warga negara Inggris. Dalam pertemuan itu juga dibahas jalur komunikasi dan nomor yang dapat dihubungi jika terjadi situasi darurat yang melibatkan warga negara Inggris di wilayah Kepri. Berkaitan dengan warga negara asing, itu pasti akan melaporkan juga ke Kementerian Luar Negeri. Jadi dari Kementerian Luar Negeri itu juga akan mendengar dari Headquarters dulu bantu kami. Nah, tapi apa yang kami lakukan ini selalu kami laporkan ke Headquarters Basarnas. Nah, nanti dari Headquarters Basarnas itu baru menyampaikan informasi ke Kemenlu, kemudian ke kedutaan seperti itu. Nah, namun sebenarnya bisa kita kontak langsung bisa kita kontak langsung, tapi kami tetap juga akan laporkan dulu karena ini berkaitan dengan warga negara asing seperti itu, karena jangan sampai nanti informasi yang kita sampaikan tidak sama seperti itu ya. Jadi Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD bersama instansi terkait lainnya bentuk Satgas Penanganan Buaya. Kemunculan buaya sebagai hewan liar yang membahayakan keselamatan masyarakat kembali meneror. Diketahui beberapa waktu lalu salah seorang warga desa Tembeling tewas diterkam buaya saat hendak melaut. Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama instansi terkait lainnya akan membentuk satuan tugas khusus penanganan buaya. Kepala BPBD Kabupaten Bintan Ramlah saat ditemui pada Selasa 20 Januari 2026 mengungkapkan upaya mitigasi juga dilakukan bersama perangkat Kecamatan Teluk Bintan agar kemunculan buaya di tengah kawasan masyarakat tidak lagi memakan korban. Karena kewenangan penanganan buaya ini juga berada di KKP yang awalnya memang berada di BKSDA. Tentunya dua instansi ini kita selalu melakukan koordinasi terkait bagaimana penanganannya. Nah, beberapa semalam kita sudah di hearing juga dengan Dewan dan kita juga sudah mengambil langkah-langkah tertentu. Yang pertama mungkin Satgas, pembentukan Satgas ini sangat diperlukan sekali karena terkait dengan fungsi dan tugas masing-masing Satgas itu yang melibatkan beberapa unsur terkait, termasuk di sini adalah Badan Penanggulangan Bencana, kemudian BKSDA dan KKP serta dinas instansi lainnya yang memang terlibat langsung di dalam penanganan buaya atau satwa-satwa liar yang berada di Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Upaya peningkatan ekonomi di Pulau Bintan melalui usulan penerapan FTZ secara menyeluruh dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
Upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi di Pulau Bintan termasuk Tanjung Pinang diusulkan penerapan FTZ secara menyeluruh. Melalui usulan kawasan bebas atau free trade zone secara menyeluruh dinilai memiliki dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi seperti di Kota Batam. Bupati Bintan Robi Kurniawan beberapa waktu lalu mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengajuan pembentukan FTZ secara menyeluruh di Pulau Bintan, serta mendapatkan angin segar bahwa usulan tersebut saat ini tengah dilakukan pengkajian oleh pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan. Kita kemarin sudah duduk bersama beberapa kali, termasuk kita sudah membati ya, ke provinsi dan tingkatan di atasnya, yang mana kita mengusulkan untuk FTZ. Infonya katanya sudah ada dilakukan pengkajian Pulau Bintan. Jadi nggak hanya Kabupaten Bintan sendiri, kita minta juga Pulau Bintan, sehingga kalau Pulau Bintan tidak ada lagi yang inklak. Jangan nanti kan misalnya masuk ke Bintan nggak bisa masuk ke Tanjung Pinang. Tapi kalau satu Pulau Bintan tentu akan mempermudah. Mungkin kita bisa dapat juga harga yang lebih terjangkau. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan FTZ ini bisa menyeluruh segera tahun ini. Miss Basa Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.